Halo semua, ketemu lagi ya. Ya, kita mau belajar tentang apa? Pancasila, sila keempat. Pancasila sila keempat ini bunyinya apa coba? Ada yang ingat? Coba kita urutin dulu dari salah satu ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yap, udah kan? Ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bercerita tentang apa sih Pancasila sila keempat ini? Ya, ini kita semua warga negara Indonesia punya kedudukan, punya hak dan kewajiban yang sama. Kita semua punya hak, masing-masing punya hak ya, tapi kita juga harus menghargai orang lain dan memperhatikan kepentingan bersama, tidak boleh egois. Apa saja contoh sila keempat ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada beberapa contoh ya. Ya, satu, saling menghargai pendapat. Kita semua pernah misalnya bekerja kelompok sama teman, bermain bersama. Kemudian ada teman yang memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat berbeda itu kadang-kadang ada yang bikin jengkel, bikin marah. Nah, tapi kita tidak boleh langsung marah, tidak boleh langsung jengkel. Nah, kita harus mendengarkan dulu, kemudian kita pikir-pikir dulu. Ini pendapatnya teman ini benar apa salah ya? Bagus apa tidak ya? Ya, kita perhatikan dulu. Kita jangan langsung marah, jangan langsung menghakimi, harus belajar menghargai pendapat orang lain. Kalau pendapatnya kurang bagus, ya kita beri alasan bahwa oh maaf ya, ini pendapatmu kurang bagus, baiknya harusnya begini, bukan begitu. Kita harus bisa memberikan alasan yang sesuai. Kedua, kita harus belajar apa? Menerima kritik atau nasihat. Karena apa? Karena kita ini hidup tidak sendirian, ada orang lain, dan orang lain itu pasti punya pemikiran yang berbeda. Apabila kita diberi nasihat oleh orang lain, kita nggak boleh marah. Apaan sih kamu? Kok sok tahu banget sih ngasih tahu aku kayak gitu? Nah, kita nggak boleh ngomong kayak gitu loh ya. Kita harus bersyukur. Terima kasih sudah ngasih tahu, terima kasih sudah memberikan kritik, terima kasih sudah memberi nasihat. Ya, seperti itu. Jadi kita harus belajar menerima kritik dari orang lain. Kalau kritiknya baik atau sesuai, bisa kita ambil. Tapi kalau misalnya kritiknya tidak sesuai, ya sudah, kita biarkan saja. Tapi kita nggak usah marah-marah sama orang yang kritik kita loh ya. Nah, terakhir, musyawarah. Musyawarah ini apa sih? Oh iya, ingat gak? Papa kalian pernah malam-malam berkumpul dengan papa-papa di kampung, di gang, atau di perumahan, berkumpul malam hari. Rapat, ya. Musyawarah ini adalah rapat, mencari penyelesaian atas sebuah masalah. Ada rapat RT, rapat RW, rapat di sekolah, di kantor, bahkan di rumah juga bisa bermusyawarah. Apa saja contoh musyawarah di kampung? Pemilihan ketua RT, kemudian ketua RW, kemudian kalau di sekolah ada pemilihan ketua kelas ya, tapi kita belum milih ya, kan masih online ya. Kemudian ada lagi misal di rumah ada rapat mau liburan kemana, itu juga perlu dirapatkan loh. Misalnya di rumah kan ada beberapa orang ya, ada yang pengen liburan ke Afrika, wah bertemu singa. Ada yang ingin liburan ke Kutub Utara, bertemu beruang kutub. Wah, akhirnya dimusyawarahkan. Kalau ke Kutub Utara kedinginan, dia nggak sanggup dingin, ya udah berarti kalau begitu liburannya kemana? Ke Afrika saja yang lebih hangat. Wah, seperti itu. Tapi ternyata ada yang nggak terima, nggak bisa, pokoknya harus ke Kutub Utara. Nah, kalau ternyata ada yang nggak terima, kemudian ada jalan buntu ya, jalan buntu itu artinya tidak ada penyelesaian, ada yang namanya voting. Apa itu voting? Penentuan keputusan dengan suara terbanyak. Misalnya di rumah ada 4 orang, ya. Ayo dihitung, siapa yang pengen ke Kutub Utara? 1 orang doang. Siapa yang pengen ke Afrika? Ada 3 orang. Berarti 1 sama 3 banyakan mana? Banyakan 3 kan? Otomatis yang 1 ini nggak boleh pergi sendiri, dia harus ngikut yang ketiga. Berarti keputusan yang diambil apa? Liburan ke Afrika.
Ya, itu contoh musyawarah di keluarga. Mudah bukan? Oke. Kemudian kalau kita musyawarah, ada beberapa sikap yang harus kita perhatikan ya. Kita nggak boleh sembarangan ketika musyawarah. Bagaimana sebaiknya sikap kita ketika sudah musyawarah? Satu, tidak memaksakan kehendak pendapat. Nggak boleh maksa-maksa. Pokoknya kamu harus ikut aku. Pokoknya kamu harus setuju dengan aku. Nah, kemudian kedua, kita harus belajar menghargai pendapat orang lain. Ya, jangan sampai karena beda pendapat kita marah-marah. Awas, kamu berani beda sama aku ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kemudian ketiga, kita hanya berbicara ketika diizinkan berbicara atau gilirannya bicara. Nggak boleh menyerobot giliran orang lain. Ya, nunggu gilirannya, atau kalau kita mau bicara penting banget, kita angkat tangan minta izin. Wah, permisi, saya mau bicara, boleh tidak? Wah, seperti itu. Kemudian kita harus mendengarkan, memperhatikan apa yang orang lain sampaikan. Jangan malah ngobrol sendiri. Wah, ya, ada orang lain bicara, kita perhatikan. Kenapa? Karena sama saja ketika kita bicara, orang lain juga akan memperhatikan kita. Kita juga marah kok kalau orang lain ngobrol sendiri, kita bicara. Makanya kalau orang lain bicara, kita juga harus mendengarkan. Jangan ngobrol sendiri, nanti orangnya marah loh. Ya. Dan terakhir, ini kelihatannya sepele ya. Kalau ada keperluan, misalnya mau ke kamar kecil, harus minta izin. Kenapa? Karena bisa saja loh, rapatnya sedang membahas sesuatu yang penting. Nanti kalau kita keluar nggak bilang-bilang, nanti kita nggak tahu keputusannya apa. Ya, oleh karena itu kita harus selalu minta izin. Halo, maaf Pak Ketua, saya mau izin ke belakang sebentar ya. Boleh. Nah, kalau sudah boleh, baru kita izin ke luar. Yaitu contoh ketika sedang musyawarah. Ya, itu tadi tentang Pancasila sila keempat. Ternyata bagus sekali bukan? Ya, alangkah baiknya kalau itu sikap-sikap sesuai dengan Pancasila sila keempat, ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih semuanya, selamat belajar.